Cuma sayang speed limitnya cuma 80, jadi cornernya nggak bisa terlalu ekstrim. Karena kalau di Jerman speed limit jalan kayak gini bisa sampai 100, kalau di Italia bisa sampai 90, tapi 80 juga udah cukup buat have fun. Oke, selamat pagi dari Airbnb di Drammen, Norway. Ternyata view-nya lumayan bagus dari Airbnb ini di perkampungan di Drammen. Dan kita hari ini udah mau check out, langsung lanjut ke daerah baratnya Norway. Jadi langsung aja kita ke mobil. Oke, hari ini kita ke kota kecil namanya Rodal buat ke Airbnb berikutnya. Nanti kita dari situ besok hiking. Tapi sebelum kesana kita ke supermarket dulu buat belanja makanan. Di Drammen ini ada supermarket banyak, jadi takutnya nanti susah cari supermarket. Jadi kita belanja di sini dulu. Jadi perkampungan Norway kayak gini, kayak di perkampungan Eropa pada umumnya. Hampir nggak ada orang, sepi banget. Padahal hari Senin. View-nya lumayan bagus, lebih berbukit-bukit, banyak gunung-gunung, tapi tetap belum sebagus di Swiss. Jadi gue masih penasaran sama perkampungan kota-kota lain yang ada di baratnya Norway. So far masih belum impressed sama Norway. Sekarang summer, bulan Juli akhir, suhunya sekitar 19 derajat, jadi enak banget buat nggak perlu pakai jaket, nggak bakal keringetan juga. Dan udaranya kering, jadi nggak bikin lembab di kulit. Jadi jalan rayanya, jalan raya 134, ada di pinggir sungai. Bagus nih pemandangannya. Ya, 16. Jadi ini kayaknya runabout yang bakal lumayan challenging kalau rame. In 50 meters at the roundabout, take the third exit onto Losdalsveien. Oh, double roundabout. Double roundabout. In 500 meters, turn left onto Braden. Oh, I need to be careful with this old lady. Besar. Kelihatannya besar, jadi kita bisa lihat-lihat Take the juga next left onto Braden, then turn kehidupan orang-orang di perkampungan Norway. Kita ke Eurospar nama supermarketnya. Parkirannya kosong, jadi enak parkirnya gampang. Jadi belanja dulu bentar, terus kita lanjut lagi. Belanjanya udah selesai, tapi kita sekalian isi bensin dulu di sini karena katanya sih bensin di daerah-daerah pelosoknya Norway lumayan mahal, jadi kita penuhin dulu aja di sini. Mumpung masih gampang isi bensin. Cuma 14 liter, karena kemarin cuma nyetir sekitar 150 kilo kira-kira. Kita lanjut sampai ke Rodal. Kita lanjut lagi. Lanjut lagi. Sekarang road trip beneran ya. Lewatin jalan-jalan yang epic harusnya. Ini bundaran yang lumayan rame, jadi mesti nunggu lama. Tapi akhirnya kita dapat juga. Naik mobil depan enak kali ya buat road trip gitu, pakai G-Wagon. Tapi bensinnya pasti boros banget. Tapi kayaknya cocoknya pakai kayak gitu di Iceland karena banyak bisa dipakai off-road di gunung-gunung berapinya. Bisa dibilang jarang lihat G-Wagon di Norway. Kebanyakannya Tesla atau nggak VW ID.
sekarang kita udah keluar dari Drammen dan udah mulai masuk ke pelosok Norway yang lebih dalam. Dan jalannya oke banget, lebar-lebar dan belok-belok. Walaupun masih pemandangannya nggak sebagus di Swiss, nggak sebagus di Italia, tapi nyetir di sini tetap seru banget karena bisa cornering. Cuman sayang speed limitnya cuma 80, jadi corneringnya nggak bisa terlalu ekstrim. Karena kalau di Jerman speed limit jalan kayak gini bisa sampai 100, kalau di Italia bisa sampai 90, tapi 80 juga udah cukup buat have fun. Bisa dibilang kualitas jalannya nggak sebagus di Jerman karena kadang ada tambelan-tambelan, tapi itu bikin nyetirnya lebih asik karena ada sedikit respon dari jalanannya. Ini kita bakal nyetir jalannya kayak gini kayaknya sepanjang 220 km. Dan enaknya nggak ada mobil, nggak ada motor dan jarang sepeda. Jadi kita bisa dibilang bisa gaspol terus sepanjang perjalanan. Jadi setelah beberapa kali road trip di Europe, kalau road trip gue milih jalan yang nggak lewat tol karena jalannya lebih asik buat nyetir. Dan biasanya banyak spot-spot dimana kita bisa berhenti juga. Kita berhenti buat lihat pemandangan, foto-foto. Sedangkan kalau lewat tol lebih susah buat berhenti. Seru sih kalau summer, tapi kayaknya kalau winter di sini jalannya banyak saljunya, banyak es, jadi harus lebih hati-hati, lebih pelan-pelan. Tapi kalau summer kita bisa menikmati cornering. Kita sekarang ada di jalan RV37. RV37 itu jalan nasional Norway. Kalau lewat jalan tol mesti bayar tol yang pakai kamera kemarin. Tapi kalau di jalan nasional di RV37 nggak perlu bayar tol. Makin bagus kesini pemandangannya, gunungnya makin besar-besar. Dan harusnya pas kita udah sampai di daerah barat, gunungnya bakal makin bagus lagi. Atau di bahasa Norwegia dibilangnya fjord. Jadi kalau road trip ke Norway, kalau misalnya buat yang sering nyupir, sebisa mungkin pakai mobil yang rendah kayak pakai hatchback atau pakai wagon. Karena kalau pakai SUV mungkin lebih banyak rollingnya, jadi kalau misalnya di jalan kayak gini lebih pusing. Kalau pakai van, buat nyetirnya nggak enak di jalan kayak gini. Jadi buat yang sedang nyupir dan nggak terlalu bawa banyak orang, gue saranin pakai hatchback atau sedan atau wagon. Seru-seru. Yang lumayan malesin kalau misalnya kita udah jalan kayak gini, di depan kita ada mobil yang pelan. Dan mobil pelannya mereka deket sama speed limit nyupirnya. Jadi buat disusul juga susah. Kalau kita mau nyusul mereka harus kita nyupir ngebut di atas speed limit sedikit atau mungkin banyak. Jadi ada kemungkinan kalau ada polisi atau ada speed kamera bisa ketilang. Tapi so far kayaknya Norway santai sih. Di jalan kayak gini kayaknya nggak banyak polisi, nggak ada speed camera juga. Jadi di kanan kita ada danau, tapi dari sini masih kurang kelihatan karena ketutup banyak pohon. Tapi mungkin di depan kita bisa lihat lebih oke. Oh, kita bisa berhenti di depan. Kayaknya kita bakal stop dulu, lihat danau, foto-foto bentar, terus lanjut lagi. Jadi gini yang gue suka dari road trip di negara-negara yang
alamnya bagus, kita bisa nyupir, cornering, gaspol. Oh, no. Habis itu kita berhenti bentar foto-foto, nanti lanjut lagi. Oke, kita berhenti lihat danau, foto-foto, terus lanjut lagi. Oke, danau lumayan bagus, tapi bisa dibilang masih belum yang terbagus. Kita lanjut lagi.